sedang perencanaan dari bawah ke atas. Dalam artian bahwa awal perencanaan dikembangkan pada tingkat bawah tanpa batas aturan. Jadi bottom up itu biasanya buat perencanaan adalah bawahannya, kemudian akan disampaikan kepada atasannya mengenai perencanaan tersebut. Jadi tidak ada aturan yang terkait di dalamnya. Kemudian ada pendekatan perencanaan kontingensi, yaitu titik perhatian pendekatan ini adalah mencoba agar organisasi tidak selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian ada pendekatan social demand, yaitu pendekatan ini berusaha memprediksi kesesuaian antara produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Itu tadi kita harus bisa membaca selera konsumen, bagaimana lingkungan masyarakat tempat Anda tinggal, di sekitar lokasi perusahaan, di sekitar lokasi usaha. Misalnya Anda mendirikan usaha di dekat kos-kosan mahasiswa. Yang Anda dirikan apa? Kalau nggak makanan, kalau nggak tempat alat kebutuhan sehari-hari mahasiswa, atau bisa jadi yang dijual juga fotokopi, mesin fotokopi, membantu untuk fotokopi dan printer rental komputer seperti itu harus bisa dibaca untuk lingkungan sosialnya. Nah, kemudian ada pendekatan manpower. Nah, pendekatan manpower ini yaitu pendekatan didasarkan pada kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan laju ekonomi organisasi yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan organisasi. Kemudian ada pendekatan rate of return. Nah, rate of return ini didasarkan pada teori produktivitas dengan konsep keseimbangan antara input dan output serta perhitungan bisa langsung satuan nilai uang. Nah, biasanya rate of return ini adalah lebih kepada perusahaan-perusahaan yang profit, sedangkan CBR itu lebih untuk perusahaan-perusahaan yang non profit, misalnya seperti koperasi. Oke, semuanya masih ada di fine. Oke, nah kita masuk kepada kegiatan belajar 2. Itu ada yang namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses penilaian dan pemilihan dari sejumlah alternatif sesuai dengan berbagai kepentingan dengan menetapkan satu pilihan yang paling menguntungkan. Jadi setelah teman-teman merencanakan, akan ada beberapa alternatif. Fluktuasi itu lebih ke arah gimana ya ngomongnya, fluktuasi itu seperti tidak konstan gitu Mbak, ada pergerakan naik turunnya gitu. Intuisi itu lebih kepada insting atau perasaan, jadi itu berbeda. Oke, tadi Mbak Ratna nanya fluktuasi dan intuisi apa ya Mbak, terus saya jawab fluktuasi itu ada perkembangan naik turunnya seperti itu, jadi tidak konstan. Sedangkan intuisi itu lebih kepada perasaan, jadi lebih kepada memperkirakan sesuatu seperti itu. Nah, setelah teman-teman merencanakan, teman-teman akan mengambil yang namanya keputusan. Keputusan ini buat apa? Dari teman-teman merencanakan tadi, ada beberapa alternatif yang akan teman-teman gunakan dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, teman-teman di sini harus bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Seperti itu. Nah, untuk si keputusan itu sendiri, itu ada beberapa proses pembuatan keputusan. Nah, proses pembuatan keputusan ada identifikasi dan analisis masalah, identifikasi kriteria keputusan. Suaranya hilang. Semuanya merasa suara hilang? Masih hilang Mbak V? Kadang-kadang ada ya. Oke, kemudian identifikasi kriteria putus-putus.
Ya, kali ini beneran putus. Sinyal saya yang sangat berkurang. Udah, masih putus-putus. Udah, apa masih putus-putus? Masih. Padahal sinyalnya udah full ini. Suaranya kadang-kadang jalan di kali, Mbak. Oke. Ini proses pembuatan keputusan ada identifikasi dan analisis masalah. Jadi pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian ada identifikasi kriteria keputusan, kemudian ada pertimbangan kriteria, pengembangan alternatif, pengembangan dan pengevaluasian alternatif perencanaan, penilaian resiko, pemilihan alternatif, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil kerja. Apa susah ya? Kemacetan. Ya, kenapa susah ini? Oke, sambil menunggu ini saya lihat dulu absennya. Ini kenapa susah untuk ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ada yang belum di absen? Di listnya itu ada 16 orang, tapi saya cuma catat 15. Apakah ada yang belum di absen? Ini kenapa susah nih? Apa yang terjadi dengan kita? Aku tak tahu kamu pulang. Aku tadi berkesan. Kenapa macet dengan punya saya? Apakah ada yang belum di absen? Ini kenapa macet dengan fisiknya? Apakah sesuatu yang salah dengan Oke, sambil menunggu. Halo, masih bisa dengar suara saya? Apa juga yang lain mengalami macet? Masih ya. Ini nggak tahu kenapa macet. Saya juga bingung. Oke. Sambil menunggu, saya jelasin buat tatap muka minggu depan. Teman-teman juga masa macet wiziknya. Apa cuma saya aja nih? Ini macet wiziknya nih. Oke. Sambil menunggu ininya jalan, kenapa macet? Gak bisa dilanjutin. Ini ada yang salah di sini. Putus-putus suaranya. Astaga. Ya macet ya. Oke, sambil menunggu ini kenapa jadi di sini? Buat minggu depan itu ada tugas kelompok. Ya. Jadi sambil menunggu ini ya, saya sambil intermezzo sedikit. Jadi teman-teman sudah saya bagi kelompoknya, tapi ini juga tidak bisa diupload. Tidak tahu kenapa. Batu apa Mbak Suci? Mbak Suci senangnya bercanda loh. Ya, ini kenapa tidak bisa? Apa yang terjadi? Oke, jadi itu kenapa nggak bisa nih? Ada apa nih? Nah, jadi itu untuk tugas minggu depan teman-teman sudah saya bagi kelompoknya.
Sebenarnya saya akan menjelaskan PowerPoint tentang kelompok ini, cuma hanya saja PowerPoint-nya tidak bisa di-upload di sini. Jadi akan saya upload di Facebook untuk masalah kelompoknya. Nah, teman-teman itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Mbak Isna, benar ya jumlah mahasiswanya untuk manajemen 21 orang? Mbak Isna? Benar ya? Kalau misalnya benar, kelompoknya saya bagi menjadi 2 orang. Kemudian benar ya. Kemudian kelompok 1 itu iya nih, nggak tahu nih kenapa nih fisiknya kenapa begini. Fisiknya nggak bisa diapa-apain nih. Oke, kelompok 1 itu mengerjakan. Jadi pada tanggal 24 nanti kelompok 1 itu akan presentasi. Jadi saya meminta buat teman-teman untuk presentasi dan membuat makalah. Nah, nanti pada tatap muka nanti teman-teman akan presentasi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan tentang modul itu. Nah, untuk kelompok 1 bisa dicatat bahwa kelompok 1 itu tugasnya adalah mempresentasikan modul 5. Kemudian untuk kelompok 2 itu akan mempresentasikan modul 6. Oke. Nah, masing-masing kelompok itu akan mendapatkan durasi waktu untuk presentasinya itu sekitar 25 menit dan punya waktu untuk tanya jawab sebesar 10 menit. Ya. Jadi nanti pada saat tanggal 24 teman-teman diminta untuk membuat PowerPoint seperti ini. Kemudian membuat makalah. Makalah itu bisa berisi dari bahannya bisa diambil dari modul yang teman-teman punya. Kemudian bisa juga diperoleh dari bisa juga diperoleh dari artikel, jurnal, atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan modul 5. Modul 5 itu membahas tentang Modul 5 membahas tentang pendelegasian dan pemberdayaan. Kemudian modul 6 itu membahas tentang pengawasan. Jadi nanti teman-teman itu yang nggak bisa hadir nggak apa-apa, tapi yang penting memberikan kontribusi lah pada kelompoknya, membantu teman-teman yang lain untuk mengerjakannya ya. Jadi itu nanti teman-teman saya minta buat PowerPoint seperti yang selama ini saya lakukan. Kemudian membuat paper makalah. Jadi itu makalah itu berisi tentang modul itu, tentang topik tersebut maksud saya. Kemudian bisa didapat dari artikel atau jurnal lain sebagai bahan pendukung referensinya. Dan sebelum kita bertemu tanggal 24, saya minta teman-teman sudah mengemailkan PowerPoint dan makalahnya ke saya. Dan pada tanggal 24 nanti makalahnya di print gitu ya. Ini kenapa saya nggak bisa melanjutkan tentang ini nih, fisiknya lemot, nggak bisa diapa-apain. Apa yang terjadi ya? Oke Mbak Nana, nggak apa-apa. Ada pertanyaan mengenai tugas? Iya Mbak Nana, nggak apa-apa, ditinggal bentar. Ada pertanyaan mengenai tugas?